Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Latif Khairunisa, NIM 2019-12047, kelas 4C, mata kuliah Akuntansi Manajemen. Penerapan prinsip Good Corporate Governance pada kinerja berbasis Balanced Scorecard di LPD Kabupaten Bandung. Good Corporate Governance atau GCG merupakan sistem untuk mengatur struktur dan mekanisme dalam perusahaan sehingga mampu mendorong efisiensi dan kinerja pada perusahaan. Proksi yang digunakan adalah prinsip GCG yang terdiri atas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Sampel adalah 72 LPD di Bandung dan data yang digunakan adalah data primer dengan kuesioner dianalisis dengan regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip responsibilitas berpengaruh signifikan, sedangkan prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, dan kewajaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja berbasis Balanced Scorecard. LPD adalah lembaga keuangan milik Desa Pakraman yang berkedudukan di Wewidangan Desa Pakraman. LPD memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan yang tercermin dari laba yang dihasilkan. Hasil usaha LPD tersebut telah dikontribusikan sesuai LPD untuk membangun Pakraman. Kabupaten Bandung memiliki 122 LPD dari 122 unit LPD di Kabupaten Bandung. 79 LPD dinyatakan kondisi sehat, 22 LPD dinyatakan cukup sehat, 9 LPD dinyatakan kurang sehat, 4 LPD dinyatakan tidak sehat, serta 8 LPD dinyatakan bangkrut. Suatu kasus yang menjadi sorotan LPD di Kabupaten Bandung adalah kasus dari LPD Desa. Ada kapal yang mengalami kerugian hingga 10 miliar rupiah. Berdasarkan data tersebut, membuktikan bahwa masih ada beberapa LPD di Kabupaten Bandung, sistem pengolahannya masih kurang baik dan cara yang dapat digunakan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik yang dikenal dengan istilah Good Corporate Governance atau GCG. Menunjukkan hal tersebut, perusahaan di Indonesia sadar bahwa dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, kinerja perusahaan akan lebih baik dan pada akhirnya meningkatkan profitabilitas mereka, serta akan menarik investor nasional dan investor internasional. Terdapat 5 prinsip GCG yaitu transparansi, accountability, responsibility, independency, dan fairness. Kinerja perusahaan adalah hasil komprehensif pengukuran dan sistem evaluasi harus sama-sama komprehensif dan multidimensional untuk mencapai keselarasan dan keterpaduan dengan gagasan kinerjanya. Penilaian kinerja dapat dilihat dalam 2 aspek yaitu aspek keuangan dan aspek non-keuangan. Kaplan dan Norton mengusulkan Balanced Scorecard sebagai pendukung dalam menilai kinerja dalam hal menyeimbangkan perspektif keuangan dan non-keuangan sebagai salah satu kesatuan dari strategi di masa mendatang. Balanced Scorecard dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja perusahaan karena memberikan rangka komprehensif untuk menjabarkan misi ke dalam tujuan yang telah ditetapkan. Memperoleh hasil prinsip-prinsip GCG berpengaruh positif terhadap kinerja berbasis Balanced Scorecard LPD. Transparansi dalam penelitian ini memiliki arti bahwa pengelola LPD harus menyampaikan seluruh informasi secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi atau sengaja disembunyikan. Aspek transparansi diukur 4 pernyataan mengenai sistem akuntansi dalam perusahaan, pengembangan teknologi, informasi manajemen, serta publikasi informasi keuangan dan informasi lain yang material mengenai perusahaan. Akuntabilitas memiliki arti bahwa akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan LPD. Responsibilitas dalam penelitian ini memiliki arti bahwa pengelola LPD harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat agar usaha dapat berjalan secara berkesinambungan. Independensi dalam penelitian ini memiliki arti bahwa pengelola LPD dalam pelaksanaan kegiatannya harus secara independen dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Kewajaran dalam penelitian ini memiliki arti bahwa pengelola LPD harus memperhatikan hak-hak semua pihak.
Pengukuran kinerja berbasis balance scorecard menggunakan 12 pernyataan yang terdiri dari 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif nasabah, perspektif post-trade bisnis internal, serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Masing-masing perspektif terdapat 3 indikator pernyataan, dan yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah kepala LPD. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linier berganda atau multiple linear regression analysis. Hasil dan pembahasan. Tabel 1. Rincian pengiriman dan pengembalian kuesioner. Keterangan kuesioner yang disebarkan jumlah 72 persentase 100. Kuesioner yang tidak dikembalikan jumlah 0 persentase 0. Kuesioner yang dikembalikan jumlah 72 persentase 100. Kuesioner yang gugur atau tidak lengkap jumlah 0 persentase 0. Kuesioner yang digunakan jumlah 72 persentase 100. Tingkat pengembalian atau responses rate jumlah 72 dibagi 72 dikali 100%, persentase 100. Tingkat pengembalian yang digunakan jumlah 72 dibagi 72 dikali 100%, persentase 100. Berdasarkan tabel pertama, dapat diketahui bahwa dari 72 kuesioner yang disebar kepada responden, semua kuesioner tersebut kembali dengan pengisian yang lengkap dan memenuhi ketentuan sehingga tidak ada kuesioner yang gugur. Perhitungan dari data tersebut menghasilkan bahwa tingkat pengembalian responden sebesar 100% dengan tingkat pengembalian yang dianalisis sebesar 100%. Jumlah responden pria sebanyak 49 orang dan responden wanita sebanyak 23 orang. Ini menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah pria. Responden yang berusia kurang lebih 30 tahun sebanyak 72 orang dan jumlah responden lebih 30 tahun sebanyak 65 orang. Ini menunjukkan bahwa mayoritas responden berusia lebih dari 30 tahun. Responden yang memiliki pendidikan terakhir pada jenjang SMA sebanyak 13 orang, diploma sebanyak 0 orang, SI sebanyak 57 orang, dan S2 sebanyak 2 orang. Ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan terakhir pada jenjang S1. Tabel 2 hasil uji validitas. Tabel 2 sebagai berikut. Berdasarkan tabel 2, dapat diketahui bahwa seluruh instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian, yaitu prinsip GZG, adalah valid. Hal ini dibuktikan dengan nilai Pearson correlation tiap instrumen pernyataan yang diperoleh lebih besar dari 0,30. Tabel 3 uji reliabilitas. Variabel transparansi 0,757, akuntabilitas 0,694, responsibilitas 0,760, independensi 0,706, kewajaran 0,781. Variabel transparansi memiliki nilai minimal sebesar 11 dan nilai maksimum sebesar 16, dengan nilai rata-rata 13,13 yang apabila dibagi dengan 4 item pernyataan akan menghasilkan nilai rata-rata responden yang memberikan skor 3 pada setiap item pernyataan variabel transparansi. Standar deviasi pada variabel ini sebesar 1,609 yang menunjukkan bahwa standar penyimpangan data terhadap nilai rata-rata sebesar 3,2. Hal ini berarti rata-ratanya sebesar 1,609. Tabel 4 hasil statistik deskriptif. Transparansi N72, minimum 2,75, maksimum 4, min 13,13, standar deviation 1,609. Akuntabilitas N72, minimum 3, maksimum 4, min 13,90, standar deviation 1,406. Responsibilitas N72, minimum 3, maksimum 4, min 13,90, standar deviation 1,531. Independensi N72, minimum 2,5, maksimum 4, min 13,67, standar deviation 1,556. Kewajaran 72,
minimum 2,75, maksimum 4, min 13,67, standard deviation 1,538. Balance scorecard N72, minimum 2,9, maksimum 4, min 41,47, standard deviation 3,386. Variabel akuntabilitas memiliki nilai minimum sebesar 12 dan nilai maksimum sebesar 16, dengan nilai rata-rata 13,90 yang apabila dibagi dengan 4 item pernyataan akan menghasilkan nilai sebesar 3,4. Hal ini berarti rata-rata responden memberikan 3 skor pada item pernyataan variabel akuntabilitas. Standar deviasi pada variabel ini sebesar 1,406 yang menunjukkan bahwa standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya sebesar 1,406. Apabila dalam pengelolaan LPD menerapkan prinsip transparansi seperti menyajikan laporan keuangan secara terbuka, proses pengambilan keputusan yang transparan melalui rapat, dan adanya keterbukaan mengenai informasi, maka akan mampu meningkatkan kinerja LPD. Dan apabila dalam pengelolaan LPD menerapkan prinsip akuntabilitas seperti adanya kejelasan pertanggungjawaban sesuai struktur LPD, pemahaman yang baik mengenai visi, misi, dan tujuan serta target operasional LPD, maka akan mampu meningkatkan kinerja LPD. Dalam pengelolaan LPD menerapkan prinsip responsibilitas seperti mentaati peraturan perundang-undangan dan peraturan LPD, kepedulian terhadap masyarakat, serta kesesuaian terhadap prosedur dan sistem yang diterapkan, maka akan mampu meningkatkan kinerja LPD. Apabila dalam pengelolaan LPD menerapkan prinsip independensi seperti ketua dan pengelolaan LPD tidak boleh saling mencampuri dalam pelaksanaan tugas, hak, dan kewajiban masing-masing, serta tidak adanya intervensi dari pihak yang dapat merugikan LPD, maka akan mampu meningkatkan kinerja keuangan LPD. Variabel kewajaran memiliki koefisien regresi sebesar 1,790 dengan nilai signifikan sebesar 0,078 yang lebih besar. A sama dengan 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan prinsip kewajaran pada LPD dapat dikatakan cukup baik. Kewajaran yang dimaksud memberikan kesempatan yang sama para keramat desa anggota LPD untuk memberikan masukan dan pendapatan pada LPD, memberikan perlakuan adil kepada semua anggota, serta memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan LPD bagi keramat desa. LPD menerapkan prinsip kewajaran seperti memperlakukan seluruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan LPD secara adil, tidak memihak secara wajar, baik itu untuk anggota maupun kepada keramat desa, maka akan mampu meningkatkan kinerja LPD. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa prinsip-prinsip GCG wajib diterapkan sehingga terciptanya solusi yang akan mempermudah LPD maupun perusahaan lainnya dalam meningkatkan kinerja maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun lembaga yang terkait. Perataan laba nilai, size, profitabilitas perusahaan, dan praktik perataan laba. Pasar modal di Indonesia saat ini semakin berkembang sehingga membuat persaingan antar perusahaan semakin meningkat. Perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan nilai perusahaannya agar menarik minat para investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Manajemen menyadari bahwa perhatian investor cenderung hanya terpusat pada laba, sehingga manajer terdorong untuk melakukan praktik perataan laba. Sesuai dengan Statement of Finance Concept atau SVAC nomor 8 menyatakan bahwa selain untuk menilai kinerja manajemen, laporan keuangan juga membantu manajemen dalam mengestimasi kemampuan laba yang representatif dalam jangka panjang serta menaksir risiko dalam investasi atau kredit. Pentingnya informasi laba ini menyebabkan manajer melakukan tindakan yang membuat laba akan terlihat stabil. Hal ini disebabkan laba yang stabil menunjukkan keberhasilan kinerja manajemen di mata investor. Salah satu cara yang sering digunakan oleh manajer adalah manajemen laba smoothing. Menurut Gantino 2015, salah satu pola dari manajemen laba adalah perataan laba atau income smoothing.
menjelaskan bahwa perataan laba adalah suatu tindakan manajemen perusahaan untuk meredam fluktuasi laba yang dilaporkan dari waktu ke waktu, serta bertujuan untuk memaksimalkan kekayaan perusahaan, mengurangi resiko perusahaan, meningkatkan nilai perusahaan, memenuhi perjanjian utang, dan mengurangi pajak dan biaya politik. Naturalisme atau perataan secara alami merupakan perataan laba dalam proses perolehan laba. Manajemen memiliki menggunakan metode akuntansi yang lebih representatif atas keadaan perusahaan sebenarnya, dengan asumsi bahwa metode sebelumnya sudah tidak relevan lagi untuk digunakan, atau sesuai batas-batas standar akuntansi keuangan. Sedangkan intentionally being smoothed by management atau perataan yang disengaja merupakan perataan laba yang terjadi ketika pihak manajemen memanipulasi waktu pencatatan akuntansi seperti memindahkan beban atau pendapatan dari suatu periode ke periode lainnya. Perataan laba yang baik terjadi ketika manajemen mampu menciptakan kinerja keuangan yang stabil dengan keputusan bisnis yang dapat diterima, sedangkan perataan-perataan laba yang buruk apabila manajemen mengangkul penjualan fiktif sehingga dapat mempengaruhi laba. Fenomena adanya praktik perataan laba ini telah memunculkan kasus dalam pelaporan akuntansi pada perusahaan sektor perbankan di Indonesia. Adapun kasus terkait praktik perataan laba tersebut yaitu kasus PT Bank Bukopin Tbk pada tahun 2018. Dalam kasus ini, PT Bank Bukopin ditemukan melakukan pencatatan tak wajar alias abnormal dari sisi pendapatan bisnis kartu kredit dan penambahan saldo cadangan kerugian penurunan nilai aset. Alasan penulis memilih perusahaan perbankan untuk diteliti karena fenomena kasus perataan laba yang belum lama terjadi di perusahaan perbankan yaitu Bank Bukopin Tbk pada tahun 2018 serta karena sektor perbankan adalah sektor sentral perekonomian bagi suatu negara, karena dari situlah asal jantung pendapatan suatu negara. Hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh nilai perusahaan pada praktik perataan laba yang dilakukan oleh Aulia dan Pratiwi dan Damayanti tahun 2017 yang menunjukkan bahwa hasil nilai perusahaan berpengaruh positif pada praktik perataan laba. Tetapi penelitian Adi pada tahun 2015 dan Permanasari dan Suryanawa 2018 menunjukkan hasil bahwa nilai perusahaan tidak berpengaruh terhadap praktik perataan laba. Hasil penelitian sebelumnya mengenai ukuran perusahaan yang dilakukan Ayunika dan Yatnyana 2018, Sari dan Kristanti 2015, dan Pratiwi dan Damayanti 2017 menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif pada praktik perataan laba. Di samping itu, penelitian Andiani dan Astika pada tahun 2019 dan Anggi dan Suryanawa 2019 menunjukkan hasil yang berbeda yaitu ukuran perusahaan berpengaruh negatif pada praktik perataan laba. Pengungkapan Corporate Social Responsibility, kinerja lingkungan dan nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan indikator kinerja yang penting bagi perusahaan-perusahaan go publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengaji secara empiris pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibility dan kinerja lingkungan pada nilai perusahaan. Nilai perusahaan adalah persepsi investor atas keberhasilan perusahaan dalam mengelola sumber dayanya pada akhir tahun berjalan yang ditunjukkan dari harga saham, dijadikan sebagai fokus utama bagi investor dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi di perusahaan. Pengungkapan sukarela voluntary disclosure dalam laporan tahunan merupakan cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk meminimalisasi terjadinya asimetri informasi. Pengungkapan sukarela juga membuat para pengguna laporan keuangan dan memiliki informasi yang semakin lengkap dalam memahami kegiatan operasional perusahaan serta dapat menghadirkan transparansi pengolahan sebuah perusahaan. Salah satu bentuk pengungkapan sukarela yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada para investor adalah dengan cara menyajikan informasi tambahan berupa pengungkapan Corporate Social Responsibility atau CSR dalam laporan tahunannya.
Corporate social responsibility merupakan bentuk kepedulian perusahaan dalam menjaga legitimasi dan reputasi perusahaan. Beberapa penelitian terdahulu yang mengaji pengaruh pengungkapan CSR pada nilai perusahaan menunjukkan hasil yang belum konsisten. Murnita dan Putra tahun 2018, Wijaya dan Wirawati tahun 2019, serta Damayanti tahun 2019 menemukan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh positif pada nilai perusahaan. Hasil tersebut tidak sejalan dengan temuan penelitian Enastri dan Mimba tahun 2017 yang mendapatkan hasil bahwa pengungkapan CSR tidak berpengaruh pada nilai perusahaan. Beberapa penelitian terdahulu telah melakukan kajian mengenai pengaruh kinerja lingkungan pada nilai perusahaan. Simpulan dari penelitian-penelitian tersebut masih beragam. Penelitian yang dilakukan oleh Kurnia dan Wirasedana tahun 2018, Rahayu dan Wirakusuma tahun 2019, serta Kusuma dan Dewi tahun 2019 menemukan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif pada nilai perusahaan. Hasil tersebut tidak sejalan dengan temuan penelitian Pratiwi dan Setioningsih tahun 2014, serta Mareta dan Fitria tahun 2017 yang menyimpulkan bahwa kinerja lingkungan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Salah satu bentuk pengungkapan sukarela yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada para investor adalah dengan cara menyajikan informasi tambahan berupa pengungkapan Corporate Social Responsibility atau CSR dalam laporan tahunannya. Corporate Social Responsibility merupakan bentuk kepedulian perusahaan dalam menjaga legitimasi dan reputasi perusahaan. Dalam membuat keputusan untuk berinvestasi, investor dipandang perlu memperhatikan faktor kinerja lingkungan. Dengan adanya kepedulian terhadap kinerja lingkungan, maka perusahaan juga akan mendapat citra yang baik dari masyarakat. Apabila kinerja lingkungannya baik, maka akan membuat investor tertarik menanamkan sahamnya di perusahaan tersebut, sehingga menyebabkan nilai perusahaan menjadi meningkat.